Halo, apa kabar pemirsa Temaun TV? Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Senang sekali hari ini Kak Mega kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita bersama Generasi Emas, emaskan potensi, ciptakan masa depan. Luar biasa hari ini, apa kabar kalian yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Sudah pulang sekolah, sudah makan, sudah istirahat, dan saatnya kita menyaksikan bersama penampilan teman-teman kita yang hari ini akan tampil dari sebuah sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung. Nah, dan sekolah ini akan menampilkan berbagai macam penampilan, mulai dari drama, ada juga tarian, ada juga nyanyian. Nah, supaya lebih penasaran lagi, jangan kemana-mana ya adik-adik. Kita akan saksikan bersama persembahan penampilan dari teman-teman kita. Nah, hari ini yang akan datang ke studio Temaun TV adalah teman-teman kita, anak-anak sekolah dari Yayasan Sekolah Masehi Temanggung. Mana suaranya? Woi, luar biasa. Agak nge-lag ini saking banyaknya ya. Tapi Yayasan Sekolah Masehi Temanggung ini akan hadir bersama dengan kita, akan menampilkan banyak sekali persembahan tarian, drama dan juga macam-macam. Nah, kita akan melihat seperti apa keseruan mereka, seperti apa kelincahan mereka ya. Dan juga Kak Mega mengingatkan buat adik-adik yang kepingin sekali tampil di panggung ini, bisa langsung datang menghubungi Bapak Ibu guru kalian, mengajak guru-guru kalian untuk bisa bergabung dalam program Generasi Emas yang ada di Temaun TV. Silahkan menghubungi ke alamat kami di Jalan Eskadar Maron Sidoarjo Temanggung, atau bisa mengirimkan email di temautv17@gmail.com. Kami gak tunggu di sini ya, jangan lama-lama supaya kalian bisa segera tampil di sini bersama dengan kami untuk bisa disaksikan oleh semua teman-teman yang ada di Kabupaten Temanggung, semua teman-teman yang ada di luar kota juga bisa menyaksikan penampilan kalian. Nah, sekarang jangan berlama-lama, kita akan segera saja melihat penampilan-penampilan yang luar biasa dari Yayasan Sekolah Masehi Temanggung. Bening, kamu kok belum tidur sih? Sudah malam loh. Tapi emang aku belum ngantuk. Ya udah, gimana kalau kamu dengerin cerita dari mama? Mau nggak? Wih, asik tuh. Aku jadi penasaran deh cerita zaman dulu tuh kayak gimana. Yuk, mau cepetan yuk. Ceritanya tentang Timun Mas. Wah, Timun Mas. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Juanko and I'm 8th grader from Masehi Junior High School. Today, I'm gonna tell you a story about the legend of Timun Mas. Once upon a time, in a small village, lived an old widow named Bok Rondo. Since her husband died, she lived alone. She really dreamed to have a child. One day, Buto Ijo came to visit her since he knew her wish. Buto Ijo offered her some cucumber seed, and he said if the cucumber seed was planted, it would turn into a huge cucumber, and inside it there was a lovely baby. And Buto Ijo added that he would take the baby 16 years later. The old widow accepted with the condition. Soon, she planted the seed in front of her house. In the following day, she was surprised finding a huge cucumber in her yard. She hurriedly destroyed the cucumber and found a cute baby called Timun Mas. The old widow was very happy. Yahoo! Finally, her dream came true. Timun Mas grew to be a beautiful and smart lady. As the time passed, finally it was her 16th birthday. One day, the old widow came to her and said, "My dear, you should
go far away, or Buto Ijo would take you back. Then the old widow gave some salt to Timun Mas. Timun Mas was puzzled and wondered what was happened. In the following day, Timun Mas decided to go to the forest. She didn't forget to bring the salt, which was given by the old widow to defeat Buto Ijo. Right in the forest, Buto Ijo searched for her by yelled, "Timun Mas! Timun Mas!" very loudly. Timun Mas was terrified with Buto Ijo's voice. After a long hunt, finally Buto Ijo could find Timun Mas. Buto Ijo was very happy. Mwahahaha! Finally, you'll be mine. But suddenly, Timun Mas ran toward Buto Ijo and threw some salt. Suddenly, the salt turned into a muddy lake, made Buto Ijo sank it in, and it was the end for Buto Ijo. Eventually, Timun Mas decided went back to her house and lived happily with the old widow forever and ever. In this story, we can learn that we should be brave and smart at every challenges, that we should respect to our parents. That's all for today. Sorry if I said something wrong, and God bless you. Wah, Ma, Bening jadi tahu kalau ternyata orang tua itu sayang banget sama anaknya. Gak mau anaknya disakitin. Iyalah Bening, jadi kamu jadi tahu kan kalau orang tua itu udah sayang sama anaknya, anaknya juga harus sayang dong sama orang tuanya. Caranya gimana tuh, Ma? Caranya kamu harus rajin belajar, semangat belajarnya. Seperti semut yang rajin mengumpulkan makanannya di musim kemarau. Musim panas para semut bekerja, bawa makanan ke sarangnya. Belalang menyanyi di bawah terik, dengan biola bermain musik. Musim panas para semut bekerja, bawa makanan ke sarangnya. Belalang menyanyi di bawah terik, dengan biola bermain musik. Hai belalang, ayo kita kumpulkan makanan. Ayo kita kerja. Aku mau main bola. Dapat kalau gajah. Fai di dado da di dado, fai di do di da di dade. Ku menyanyi di bawah mentari, saat malam ku main menari. Fai di dado da di dado, fai di do di da di dade. Ku menyanyi di bawah mentari, saat malam ku main menari. Musim gugur semut masih kerja, belalang masih tak peduli. Semut
bilang simpan bekal musim dingin, perlu makanan saat dingin. Musim gugur semut masih kerja, belalang masih tak peduli. Semut bilang simpan bekal musim dingin, perlu makanan saat dingin. Ayo belalang, jangan malas. Iya, sebentar lagi musim dingin. Tenang, makanan, enggak laan, habis. Habis dong main bola. Fai di da do da di da do, fai di do di da di da de. Langit akan selalu cerah ceria, selalu ada waktu bermain. Fai di da do da di da do, fai di do di da de. Langit akan selalu cerah ceria, selalu ada waktu bermain. Lalu musim dingin pun telah tiba, dan anginnya dingin sekali. Salju turun, mentari pun tiada, belalang pun naik ke bukit. Wah, tulis ada. Belalang ngumpulin makanan. Piano ini. Fai di da du da di da do, fai di du di da de. Ku dingin, ku basah, dan ku lapar, dan maaf ku main selama ini. Dia ke sarang semut di lembah, dia dingin, malu dan sedih. Tapi semut menyambutnya ramah, dia senang dan berterima kasih. Fai di da do da di da do, fai di do di da de. Belalang bilang musim yang berikutnya, kerja dulu baru boleh main. Fai di da do da di da do, fai di do di da de. Belalang bilang musim yang berikutnya, kerja dulu baru boleh main. Oke Ma, mulai hari ini aku akan jadi anak yang rajin belajar dan semangat di sekolah. Iya dong Bening, sekarang saatnya kamu tidur ya, udah malam loh, besok harus bangun pagi kan? Yaudah iya. Ayo. Kasih ya Ma. Iya. Puji Tuhan, udah pagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kesempatan Bening untuk menikmati ciptaanmu yang sangat indah, seperti burung-burung berkicau, memandangi matahari, dan yang lain-lain.
Bening? Tahu nggak sih, sekolah kita itu banyak banget dapat juara. Oh iya? Iya, Keren banget. Juara apa sih emangnya? itu loh Caca Dance. Gak hanya tingkat kabupaten, tapi udah tingkat nasional loh. Nasional? Iya, bahkan udah tingkat internasional. Keren banget. Iya kan? Yuk kita lihat bersama. Yuk. Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark, and the thought crosses my mind: if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself to say each day how much she means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance. Tell her how I feel. If tomorrow never comes,
she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? So tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes. Gak cuma itu aja loh. Ada lagi? Iya, ada juga yang pandai bercerita. Kemarin baru aja dapet juara 2 di lomba mampak tingkat kabupaten. Ih, keren banget. Iya, makanya itu. Yuk kita saksikan. Yuk. Shalom. Tolonglah aku. Apa kalian mendengar ada orang yang minta tolong? Oh iya, benar, ada yang minta tolong. Saya, Stefani Kaira, dari SD Masehi Temanggung, akan membawakan cerita dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Kisah ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Suatu kali, Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada seorang ahli Taurat tentang bagaimana mengasihi sesama manusia. Dulu ada seorang Yahudi yang berjalan sendirian dari kota Yerusalem ke kota Yeriko. Jalannya sepi dan berbatu. Tiba-tiba, sekelompok perampok muncul. Mereka menyerang dan merampas semua barang pria itu. Cia! Tolonglah aku. Suara pria itu terdengar lirih. Kemudian datanglah seorang imam yang rajin beribadah dan taat kepada Tuhan. Namun, ia menoleh ke arah lain. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Aku tidak punya waktu, kata pria itu sambil berjalan menjauh. Lalu, datanglah seorang Lewi. Ia juga rajin beribadah. Namun, ia berkata, "Aduh, kasihan sekali engkau. Tapi maaf, aku tidak bisa membantumu. Nanti tanganku jadi kotor. Lagi pula, ini kan bukan urusanku." Lalu pergilah orang Lewi itu. Dan pada akhirnya datanglah orang Samaria. Tahukah kalian, pada zaman itu orang Samaria dan orang Yahudi tidak suka satu sama lain. Mereka sering bertengkar. Namun orang Samaria itu ia mau menolong. Menuangkan minyak dan anggur sebagai obat, membalut lukanya, mengangkatnya ke atas keledai, dan membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, orang Samaria memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. "Tolong rawatlah orang ini. Jika uangnya kurang, aku akan mengembalikannya saat aku kembali." Demikianlah Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama tanpa pandang bulu. Jadilah orang yang murah hati, suka menolong, dan peduli. Walaupun dengan orang yang berbeda dengan kita bisa menjadi orang Samaria yang murah hati setiap hari. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Keren banget ya Bening. Ternyata sekolah Masehi banyak banget ya prestasinya dan kegiatannya juga bermacam-macam. Iya, makanya itu. Biar lebih mantap, yuk kita dengarkan penjelasan Tante Grace dari Sekolah Masehi. Sekarang kita di sini sudah bersama dengan Tante Grace, selaku pengurus Yayasan Sekolah Masehi Temanggung. Tante Grace, bisa tolong jelaskan tentang sekilas tentang Sekolah Masehi Temanggung? Oke, tentang sekolah Masehi ya. Berbicara tentang sekolah Masehi, yang pertama menjadi identitas kita adalah sekolah Kristen. Yang artinya pengajaran yang dilakukan di sekolah Masehi berpusat pada Kristus. Dan ternyata sekolah Masehi ini juga sudah punya pengalaman yang sangat banyak karena lahir di tahun 1952. Jadi sudah usia berapa itu sekarang? Berapa ya? Sudah berusia 73 tahun. Wow. Ya, di tahun 1952 itu yang pertama kita buka adalah TK Masehi. Lalu berlanjut di 1958 adalah SD Masehi dan 1959 adalah SMP Masehi. Yang artinya apa? Dengan usia yang sudah mencapai 70 tahun, tentunya kematangan dalam pengajaran, mengenali anak-anak juga sudah punya pengalaman yang banyak. Jadi kita jangan ragu untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah Masehi. Berikutnya Tante Grace, apa saja sih yang menjadi visi dan misi Sekolah Masehi Temanggung? Ya, yang menjadi visi dan misi. Tentunya sebagai sebuah sekolah harus punya visi, tujuan apa yang mau dicapai ke depannya. Dan yang menjadi visi dari Masehi adalah mewujudkan generasi pemimpin bangsa yang berkarakter ilahi, berwawasan luas, dan berguna bagi bangsa. Kita berharap lulusan dari Masehi kelaknya bisa menjadi calon pemimpin bangsa yang tidak meninggalkan karakter ilahinya, juga memiliki wawasan yang luas sehingga setiap kepintarannya bisa berguna untuk bangsa. Dan untuk mewujudkan visi ini, Sekolah Masehi memiliki misi yaitu mengadakan pengajaran yang holistik. Apa artinya itu? Menyeluruh, bukan saja dari akademinya, tapi juga dari rohaninya, fisiknya, jiwa kepemimpinannya. Kita mau bangun itu semua dengan kolaborasi bersama keluarga dan masyarakat. Dan tentunya pengajaran kita usahakan selalu inspiratif, inovasi, dan juga relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Kalau keunggulan dari Sekolah Masehi itu apa aja sih Tante? Keunggulan Sekolah Masehi kita bisa lihat dari program-program yang ada. Dan untuk saat ini kita tahu bahwa zaman sekarang sudah berkembang dan sangat erat kaitannya dengan teknologi. Dan kita pun tidak mau ketinggalan dengan itu. Makanya beberapa program yang ada di Masehi adalah berkaitan dengan perkembangan di dunia pendidikan IT. Dan di IT ini kita bekerja sama dengan Socrates. Mungkin orang tidak mengenal, tidak terlalu kenal apa itu Socrates. Tapi ketika kita bicara bahwa Socrates itu adalah bagian dari Bina Nusantara, pasti orang akan tahu, oh ya, BINUS ya, Universitas BINUS ya, yang kita tahu memang pendidikan IT-nya sangat berkembang. Nah, untuk itu Masehi dalam mewujudkan pendidikan IT yang maju, kita bekerja sama dengan Socrates, yang mungkin orang lain akan lebih mengenal BINUS. Dan kita sedang mengembangkan itu supaya apa? Anak didik kita tidak ketinggalan dalam teknologi. Selain itu juga di tingkat SMP ada program iLead, dan di sini adalah jiwa kepemimpinan anak-anak kita bangun, kita latih sesuai dengan visi yang ada. Kemudian untuk perkembangan bahasa Inggris pun kita memakai kurikulum Cambridge supaya anak-anak bisa juga tampil di dunia internasional. Berikutnya, ekstrakurikuler yang ada di Sekolah Masehi Temanggung ada apa aja sih Tante Grace? Oke, untuk ekstrakurikuler ini sangat beragam ya. Kalau anak-anak hobi menari, ada ekstrakurikuler menari. Kalau yang hobi dalam musik ataupun pelayanan tamborin, kita juga ada ekstra yang menampung untuk bakat dan talenta anak di situ. Tapi kita juga mau
mengadakan ekstrakurikuler Mandarin, juga ada ekstrakurikuler entrepreneur, di mana anak-anak dilatih untuk dia bisa berwirausaha ke depannya. Banyak sekali, nanti bisa main ke Masehi untuk bisa tahu lebih banyak ekstrakurikuler apa aja yang ada di sana. Terus, apa harapan dari sekolah untuk siswa-siswi di sekolah Masehi? Harapan dari sekolah tentunya tidak lepas dari visi yang sudah dicanangkan tadi ya. Kita berharap anak-anak lulusan Masehi itu bisa jadi calon pemimpin, bisa jadi teladan, dan terlebih bisa menjadi terang dimanapun mereka berada. Sesuai dengan karakter Kristus, sesuai dengan iman Kristen, kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada, jadi pemimpin yang berkarakter ilahi. Itu sangat penting sekali. Ya, untuk wawancaranya segini aja dulu ya Tante Grace. Terima kasih Terima atas kasih Tante. Ya, sama-sama Bening dan Baby. Terus maju ya.
Baby, tahu nggak makna tarian tadi? Tahu dong, tarian Orang Hijau menceritakan tentang kisah seorang gadis dari kecil sampai remaja seperti sekarang kita ini kan? Iya ya, ternyata di sekolah Masehi juga diajarkan untuk mencintai budaya Indonesia, seperti tari tradisional tadi. Kamu tahu nggak? Ada juga loh teman kita yang jago nembang. Wih, kok gitu sih? Keren banget. Keren banget kan? Iya. Daripada kita tambah penasaran, yuk kita lihat penampilannya. Tembang Mocopat. Tembang Mocopat, Mijil, Laras Lendro, Patet Songo. Dedalane kuno lawan sekti kudu Anda asor wani kalah luhur wangkasane tumung kula yen dipundudukani papang den simpangi ana catur mungkur. Ada apa, Kailin? Loh, tapi kan kalian berdua masih kecil-kecil begini. Walaupun kecil tapi kami bisa. Wih, keren banget. Kak Bening mau lihat dong. Kebunku, Alangkah indahmu, merah kuning hijau, Rupa-rupa warnanya, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Di sini senang, di sana senang. Trilili, lili, 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 la, 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 manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Diobok-obok airnya, diobok-obok, ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Disemprot-semprot airnya, disemprot-semprot, kena mukaku aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin dimandiin, nanti masuk. Semut-semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak kegelapan? Semut-semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu bolo-bolo, bolo-bolo, bolo? La 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 la
semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Senang, riang, masa depan kan datang, capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Teman-teman, kalau kita sekolah di Masehi, maka kita akan berubah menjadi anak yang berdampak baik bagi sekolah, keluarga, dan bangsa Indonesia. Iya, seperti burung Raja Wali yang bertransformasi menjadi burung yang tangguh melewati badai. Yuk kita nyanyi lagu buatan guru kita. Bentar, lagu buatan guru? Iya. Wow, keren banget. Ternyata gak cuma muridnya doang yang berprestasi. Ternyata gurunya hebat-hebat dan juga kreatif ya. Iya, makanya itu. Yuk kita nyanyi bersama. Tuhan ciptakanku dalam sebuah misi, mencari teladan untuk bersaksi. Let's soar higher, higher like eagle. Let's soar higher, higher like eagle. Let's soar higher, higher like eagle. Let's soar higher. Tuhan ciptakanku dalam sebuah misi, mencari teladan untuk bersaksi. Let's soar higher, higher like eagle. Let's soar higher, higher like eagle. Let's soar higher, higher like eagle. Let's soar higher. Mari semuanya kita menari bersama-sama.
Generasi emas, emaskan potensi, ciptakan masa depan. Nah, gimana adik-adik yang ada di rumah, kita sudah menyaksikan semua penampilan dari teman-teman kita dari Sekolah Masehi Temanggung, mulai dari anak-anak TK, kemudian anak-anak SD dan juga anak-anak SMP. Sekali lagi buat teman-teman yang kepingin bergabung dengan Sekolah Masehi Temanggung, silakan bisa menghubungi Sekolah Masehi Temanggung yang ada di Jalan Dr. Sutomo nomor 1A seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah atau dari Yayasan Sekolah Masehi Temanggung ya. Oke, sekali lagi buat adik-adik yang ada di rumah, kalau kalian kepingin tampil bergabung bersama kami ada di Generasi Emas Temanggung TV, silahkan bisa menghubungi kantor Temanggung TV di Jalan SK Darmaron Maron, Sidoarjo, Temanggung. Kalau gitu Kak Mega pamit, kita ketemu minggu depan ya. Jangan kemana-mana, tetap selalu saksikan Generasi Emas hari Selasa dan juga Jumat jam 4:30 sore. Tentu saja di Temanggung TV, dari Temanggung untuk Indonesia. Bye.